Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Record of Ragnarok season 3 episode 4 yang akan menceritakan masa lalu dari Qin Shi Huang. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita, melanjutkan ketika Qin yang diberikan makanan oleh penjual dengan cara dilempar. Dengan senyum palsu Qin sambil memungut makanan yang dilempar si penjual itu. Sementara orang-orang di sekitarnya tahu, Qin yang merupakan seorang tawanan di sana dan banyak memperhatikannya. Lalu para warga di sana pun marah kepada Qin karena keluarga mereka dulu dikubur hidup di Changping, tapi Qin yang merupakan tawanan di sana masih hidup dengan seenaknya. Dan kalau mereka punya izin dari raja, mereka pasti akan langsung membunuh Qin. Sementara, cuman tersenyum palsu ketika semua orang memperhatikannya dengan tatapan kebencian. Dan Qin pun langsung meminta maaf kepada semua orang. Sementara, Chun di sini keheranan. Lalu Xin beralih ketika malam hari dan mereka sudah di rumah. Dan di sini Qin dan Chun sudah beres makan. Qin pun berterima kasih atas makanannya. Dan Qin di sini merasa lelah, jadi permisi dulu kepada Chun untuk berbaring. Tapi Chun di sini merasa ada yang aneh dengan Qin dan nyuruh Qin tunggu dulu. Lalu membuka paksa baju Qin. Dan pas dibuka Chun sangat terkejut karena terdapat banyak luka di tubuh Qin dan terlihat sangat banyak sekali bekas lukanya. Lalu Chun nanya, apa yang terjadi dengan Qin? Apa orang-orang di kota melakukan sesuatu padanya? Qin pun menjelaskan, bukan begitu. Tapi ketika Qin melihat seseorang terluka atau merasa benci padanya, maka luka-luka itu muncul di tubuhnya. Chun pun sangat kaget. Dan kasus Qin ini adalah mirror neuron synesthesia, yang dimana ketika melihat seseorang menyentuh pipi Qin, maka yang memiliki mirror neuron synesthesia ini akan merasakannya juga. Jadi secara visual, jadi merasakan sensasi yang dirasakan orang lain seperti terjadi pada diri sendiri. Dan dalam istilah syarah ini dikenal mirror neuron synesthesia. Dan wujudnya itu bisa beda-beda. Tapi dalam kasus Qin luka, apapun yang dilihatnya dari orang lain akan terjadi juga pada dirinya. Dan sekarang, akibat banyaknya kebencian yang Qin terima dari warga Zhao sepanjang hidupnya, Qin sampai melampaui batas kesakitan manusia normal. Jadinya Qin sekarang mengalami kondisi yang mengerikan, yang dimana bahkan kebencian kepada dirinya sendiri juga akan menjadi bekas luka juga. Setelah dijelaskan, Chun pun shock. Qin pun nyuruh Chun jangan mengkhawatirkannya, karena menurut Qin ini cuma sakit sedikit dan cukup istirahat aja lukanya akan sembuh. Lalu tiba-tiba Qin kesakitan dan akan terjatuh. Chun pun membalas sedikit apanya. Bahkan Qin aja sampai tidak sanggup berdiri lagi. Dan kenapa Qin malah menyembunyikan hal ini? Qin pun menjelaskan kalau itu terjadi karena masyarakat Zhou membencinya. Jadi menurut Qin, wajar aja biar sakit ini jadi hukuman untuknya. Chun pun kaget mendengarnya. Terus, di sini dijelaskan kalau senyuman Qin selama ini sudah pelajari secara insting saat usianya baru 7 tahun. Dan itu adalah cara untuk meredakan rasa sakitnya. Walaupun hanya mengurangi sedikit kebencian yang membakar tubuhnya. Tapi Qin yakin suatu saat masyarakat Zhao akan memaafkannya. Chun pun emosi mendengar itu. Karena siapa yang mau Qin bohongi? Dan bagaimana bisa Qin terus tersenyum seperti orang bodoh? Dan kenapa Qin tidak marah dan membenci masyarakat Zhao? Dengan sedih Chun menjelaskan kalau yang terjadi saat tragedi di Changping, Qin tidak ada hubungannya dengan Qin. Dan sekarang Qin jadi terluka seperti ini. Dan menurut Chun ini tidak benar. Jadi Chun pun nyuruh Qin berhenti, memaksa menahan diri lagi. Dan kalau Qin mau menangis, menangis aja. Dan kalau marah, luapkan saja. Dan nyuruh Qin berhenti menyakiti dirinya sendiri dengan berbohong pada diri sendiri soal perasaannya. Qin pun menjelaskan kalau dia tidak bisa marah maupun menangis. Karena Qin merasa anak dari negara yang membunuh banyak orang di Zhao. Jadi Qin merasa terkutuk. Dan itu sebabnya
Chin merasa tidak layak, marah, ataupun menangis. Chun memeluk Chin dan mengatakan kalau tidak peduli betapa buruknya orang tua Chin. Chin, sebagai anaknya, tidak layak untuk menerima hukuman. Karena Chin tidak melakukan kesalahan apapun, bahkan tidak sedikit pun. Dan Chin adalah orang baik yang memahami rasa sakit orang lain. Dan lukanya, Chin menjadi bukti akan hal itu. Dan bukan semacam hukuman ataupun kutukan. Chin pun sedih mendengar itu, lalu Chun mengatakan, lagi kalau Chin bisa hidup sesuai apa yang Chin mau. Mendengar itu, Chin mengingat masa lalu yang selalu dibenci. Dia memangis di pelukan Chun. Chun pun senang. Akhirnya Chin bisa menangis. Dan Chun mengatakan kepada Chin, kalau Chin mau menangis, menangislah. Dan kalau marah, marahlah. Chin pun mulai marah karena dia tidak melakukan kesalahan apapun, tapi malah dibenci. Chin pun mengatakan membenci mereka semua yang membencinya. Dan di hari itu, pertama kalinya, Chin mengeluarkan perasaannya keluar semua. Dan setelah itu, Chin tertidur. Dan setelah Chin bangun, Chin disambut Chun yang beres memasak. Lalu Chun mengatakan, Chin sudah bangun, pasti tidurnya nyenyak, seperti bayi ya. Chin pun malu-malu. Lalu Chun memberikan Chin sesuatu. Chin pun keheranan. Apa itu? Chun menjelaskan. Kalau Chun menduga, kalau Chin menutup matanya, itu bisa sedikit membantu mengurangi rasa sakit Chin. Lalu Chin pun senang dan terkejut Chun yang membuat penutup mata ini. Dan baru tahu Chun bisa membuatnya. Chun membalas kalau itu mudah baginya, lalu nyuruh Chin untuk memakainya. Lalu Chin pun memakainya. Chin pun sangat senang dan mengatakan, "How" dan berterima kasih pada Chun dan akan menjaga penutup matanya itu baik-baik. Mendengar kata "how" dari Chin, Chun pun suka kata itu. Dan sejak saat itu, Chun menjadi satu-satunya orang yang bisa berada dekat dengan Chin tanpa membuat Chin kesakitan. Dan setiap hari yang mereka habiskan bersama, Chin bisa tersenyum dan merasa bahagia. Bahkan mereka sempat menjaili pedagang yang dulu membuli Chin dengan memasukkan banyak kodok ke kotak makanan dagangannya. Dan ketika ketahuan, mereka kabur. Dan mereka pun semakin hari selalu semakin ceria. Dan itu adalah pertama kalinya dalam hidup Chin, di mana Chin merasa benar-benar bahagia. Tapi setelah 2 tahun kemudian, Raja Zhou Xiang dan putranya Raja Xiaowen telah meninggal. Jadi pada tahun 250 orang yang membuat Chin dan kabur dari Zhao Zichu naik ke tahta itu. Dan karena itu, Chin menjadi pangeran kerajaan yang pertama di urutan pewaris dan diizinkan kembali ke kampung halamannya. Chin pun di sini jemput pasukan kerajaan dan membuatnya serta. Chun dan para penjaga yang mengawasinya terkejut dan Chin pun berangkat. Dan mereka di sini akan segera sampai di perbatasan. Lalu Chin di sini mengatakan kepada Chun, kalau tidak lama lagi mereka akan berpisah. Chun pun membenarkan karena dia hanya mengantar Chin sampai perbatasan. Lalu Chun mengatakan, selama 2 tahun bersama Chin itu sangat menyenangkan. Lalu Chin pun mengajak Chun ikut dengan Chin. Lalu Chun menolak karena dia warga jauh dan bakal terlambat baginya kalau mulai hidup sebagai warga Chin. Chin pun pasrah dan tidak bisa memaksa. Chun pun menghibur Chin. Jangan murung begitu, karena sekarang Chin itu pangeran. Lalu tiba-tiba mereka diserang anak panah. Chun yang sadar pun langsung menyelamatkan Chin. Tapi para prajurit kerajaan terkena serangan. Para kuda pun langsung panik dan membuat kereta terjungkal. Terlihat Chin dan Chun masih di dalam kereta dan Chun masih melindungi Chin. Lalu, dari luar pasukan yang menyerang tadi keluar dan menyerang maju. Tapi berusaha dilawan para prajurit kerajaan yang tersisa. Dan sayangnya para prajurit kerajaan itu pun kalah oleh musuh. Kereta Chin pun mulai dikepung. Chin pun panik tidak tahu apa yang terjadi. Dan sebelah matanya tidak tertutup. Mereka pun terpojok. Terus Chun mengatakan kepada Chin, saat Chin di Zhao Chin dianggap sebagai tamu. Tapi sekarang tidak, karena banyak orang yang ingin melampiaskan kemarahannya pada Chin. Chin pun di sini memperhatikan sekitarnya.
dan melihat para pasukan kerajaan yang terluka. Lalu Qin pun membuka penutup matanya dan akan melawan musuh. Chun pun terkejut. Tapi Chun bangga karena itu baru namanya seorang pangeran. Tapi tiba-tiba Qin menendang perut Qin dan nyuruh Qin duduk aja seperti anak manis. Qin pun keheranan, kenapa? Lalu Chun mengatakan kalau ini adalah pekerjaannya. Lalu musuh mengancam kalau Chun menghalangi mereka, maka akan membunuh Chun duluan. Lalu musuh pun maju menyerang. Tapi dengan mudahnya Chun tendang, dan musuh yang lain juga sama tidak berdaya di hadapan Chun. Dua musuh pun terkapar. Terus Qin di sini khawatir, dan Chun melakukan itu demi Qin. Lalu tiba-tiba musuh menyerang dan menusuk Chun dari belakang. Qin pun melihat langsung dengan matanya, dan Chun di sini sampai berdarah. Tapi tidak membuat Chun langsung tumbang. Chun pun melawan balik dan menegaskan kepada musuh kalau dirinya warga Zhao. Si musuh pun kalah. Tapi ada satu lagi yang tersisa dan menyerang Chun. Dan serangan musuh itu mengenai Chun. Qin pun sangat syok melihatnya. Chun pun terkapar. Lalu musuh pun menghampiri Qin. Dan Qin hanya bisa terdiam. Lalu si musuh pun menyerang dan mengatakan pergilah ke neraka Pangeran Terkutuk. Qin pun cuman bisa diam. Lalu tiba dari belakang kepala musuh dipegang. Lalu Chun mengatakan, menjauhlah dari anakku. Musuh pun kalah dan terkapar. Qin yang melihatnya pun kaget. Lalu Chun memanggil Qin, tapi Chun sudah sekarat. Dia pun tumbang. Qin pun panik dan nyuruh Chun bertahan. Chun pun meminta maaf kepada Qin karena tiar lalu bersemangat. Sementara Qin menangis, dan kenapa Chun melakukan semua ini untuknya. Chun pun tersenyum dan mentakan, kalau ada sesuatu yang selama ini Chun sembunyikan dari Qin. Qin pun keheranan. Chun menjelaskan kalau Chun mempunyai seorang putra yang seharusnya sekarang seumuran dengan Qin. Dan namanya adalah Chen Owe, tapi anaknya dikubur hidup-hidup saat tragedi Changpi bersama prajurit Zhao yang tertangkap. Mendengar itu, Qin sangat syok. Dan Chun saat itu sampai tidak ingin hidup lagi. Dan setiap harinya hanya mengutuk para prajurit negeri Qin. Dan saat itu Chun mendengar kerjaan Zhao mencari mengurus. Qin dan Chun ingin sekali melihat ekspresi seperti apa yang Qin keluarkan setelah mendengar itu. Dan kalau tidak suka, Chun tadinya akan melampiaskannya. Dan sebelumnya juga Chun sama seperti orang-orang di kota yang membenci Qin, mencari cara untuk menyalurkan kemarahan dendamnya. Tapi setelah bertemu Qin dan senang bersama Chun, tidak peduli lagi itu. Hal itu, dan kalau anak kecil seperti Qin yang memahami rasa sakit orang lain dan menjadi raja. Chun percaya Qin akan merubah dunia terkutuk ini sedikit demi sedikit. Sama halnya seperti yang Qin lakukan padanya. Chun pun nyuruh Qin untuk berjalan di jalur yang dia percaya. Dan jadilah raja terhebat di dunia. Qin pun berjanji pada Chun akan menjadi raja terhebat di dunia. Tapi Chun jangan mati. Chun pun nyuruh Qin menangislah kalau merasa sedih. Qin pun membalas kalau dia tidak mau Chun mati. Chun pun membayangkan Qin seperti putranya dan mengatakan seolah kepada putranya sendiri untuk melihat wajahnya. Chun pun membelai kepala Qin, dan Qin pun memanggil Chun mama. Di nafas terakhirnya Chun mengatakan, "Hao," dan Chun pun meninggal. Qin pun menangis. Dan setelah itu, Qin tiba dengan selamat di Xianyang, ibu kota Qin, dan pada tanggal 6 Juli tahun 247, setelah kematian Zichu, Qin menjadi raja di saat usianya 12 tahun. Penampilan Qin pun berubah layaknya raja. Tapi Qin tidak pernah melupakan penutup mata dari Chun. Dan Qin pun akan memulai jalannya menjadi raja. Bersama Chun yang kenangannya berada di penutup matanya. Dan 25 tahun kemudian, Qin resmi menjadi Qin Shi Huang. Raja pertama dalam sejarah yang menyatukan seluruh China. Lalu Qin kembali lagi ke pertarungan Qin versus Hedis. Yang dimana ini setelah Qin menyerang Hedis, dan Qin juga merasakan sakitnya. Dan Hedis sudah paham kalau Qin bisa merasakan rasa sakit orang lain. Dan menurut Hedis, itu sebuah kutukan yang malang. Tapi Qin mengelak
Dan justru karena Qin tahu rasa sakit orang lain, Qin sekarang bisa menjadi raja yang terhebat. Para penonton yang mendengar kisah masa lalu Qin pun terkejut. Dan Gal menangis mendengar kisah masa lalu Qin ternyata seperti itu. Hilde pun menambahkan, dan setelah itu, Qin masih terus dibenci orang-orang di wilayah musuh. Dan saat itu Qin menahan semua rasa sakit yang diterima musuh juga dan sakitnya luar bisa tidak terbayangkan lagi. Dan setelah melewati banyak pertempuran, Qin membangkitkan kemampuannya untuk melihat titik Qi atau yang biasa Qin sebut dengan bintang. Dan semua ini Qin lakukan demi memenuhi janjinya menjadi raja terhebat. Kembali ke pertarungan. Di sini hadis mengatakan kepada Qin, jangan meremehkannya dengan menyebut dirinya sendiri sebagai raja terhebat. Lalu Qin pun mengakui kalau Hades sang raja neraka memang kuat. Tapi Qin sudah berjanji pada seseorang untuk menjadi raja terhebat. Jadi, Qin tidak boleh kalah dari siapapun. Simic pun seolah tak percaya Hades sang raja neraka telah dipaksa hingga tersudut. Qin. Dan sebelumnya, ternyata Hild sudah tahu bagaimana cara memanfaatkan seluruh ilmu bela diri Qin, yaitu dengan memberi Qin senjata berspesialis dalam pertahanan Alfi. Dan kemampuan rahasia di balik namanya itu adalah Army Guardian. Lalu di sini Hermes paham teknik yang Qin pakai ketika hembusan angin dari mulut Qin ketika mengenai titik Qi, yang dimana serangan Hades jadi melemah dan pertahanannya hancur. Dan menurut Ares itu teknik yang menakutkan. Lalu Zeus pun mengakui pertahanan Qin yang cukup bisa disegani. Ares pun jadi sedih dan panik. Terus nanya Hermes sambil mengangkat badannya, apakah tidak ada cara untuk mengatasi teknik Qin itu? Hermes membalas kalau solusinya sulit dan Hermes sambil mempraktikkan menyerang Ares tanpa disadari. Dan menurut Hermes, serangan yang paling menakutkan dalam pertempuran adalah serangan yang tidak bisa dilihat, alias serangan yang tidak bisa diperkirakan seperti yang Hermes praktikan sekarang kepada Ares. Dan menurut Hermes, serangan hembusan udara mengenai lawan. Lawan tidak akan mengetahuinya. Dan setelah sadar apa yang terjadi itu, sudah terlambat. Jadi dengan kata lain itu teknik yang tidak terhindarkan. Ares pun marah dan mengguncang Hermes dan menyimpulkan. Dengan Hermes mengatakan begitu berarti Hades tidak mempunyai kesempatan menang. Padahal Hades sang raja neraka sudah melalui ratusan pertempuran. Zeus pun mengatakan kalau dari segi kecepatan, kekuatan, dan pengalaman Hades lebih unggul. Akan tetap Qin seperti mengikis dirinya sendiri, alias mengorbankan dirinya sendiri. Jadi bisa menghadapi Hades. Hermes dan Ares pun keheranan apa maksudnya. Lalu Zeus pun kagum terhadap manusia karena seperti tidak punya batas. Kembali ke pertarungan di sini, luka Hades semakin parah. Hades pun memuji Qin, sungguh kuat. Lalu Hades mengatakan kepada Qin, walaupun Qin punya janji, tidak akan pernah kalah. Tapi Hades juga punya sesuatu yang ingin dilindungi, yaitu sumpahnya terhadap adiknya Poseidon. Lalu Hades menyerang, dan Qin juga menyerang menggunakan hembusan nafasnya lagi. Tapi dengan cepat, itu Hades sadari, dan Hades tangkis hembusan itu. Dan dengan memutarkan, bidennya Hades menghempaskan serangan hembusan udara Qin hingga hancur. Jadi, menurut Arya tidak masalah. Hades tidak bisa melihat serangan hembusan udara Qin itu. Kembali ke pertarungan di sini, Hades langsung menyerang Qin, lalu Qin menahannya. Tapi serangannya tidak berhenti di situ. Hades menyerang menggunakan tendangan siku, menggunakan jurus Cornucopia Horn of Plenty. Dan tendangan siku itu pun mengenai Qin dan membuat Qin berdarah. Dan ketika Qin terkena serangan itu, Hades langsung menyerang lagi. Tapi Hermes di sini merasa ada yang aneh. Walaupun Hades terlihat unggul, dan ternyata benar aja, ketika Hades akan menyerang Qin, langsung menggunakan hembusan nafasnya lagi, dan tepat mengenai lengan Hades, dan serangan Hades itu pun jadi meleset. Dan ternyata yang Hermes tadi rasa ada yang aneh,
karena menurutnya Hades yang terkena jurus Qin di tengah-tengah saat menggunakan jurusnya. Hades jadi tidak bisa menangkis jurus dari Qin, dan itu menjadi hal yang mustahil. Hades bisa menangkisnya kalau Qin cepat menyerang saat Hades di tengah serangannya. Lalu Qin pun akan menyerang lagi. Qin di sini menggunakan Ki Yu wujud halberdnya dan menggunakan jurus White Tiger Moonbow. Lalu serangan tendangan itu pun Qin lancarkan ke arah Hades. Tapi tiba-tiba berhasil Hades tahan. Tapi ternyata serangan tidak hanya segitu karena Qin bisa memperkuatnya. Ketika ditahan itu dan membuat Hades terhempas, Ares dan Hermes yang melihatnya pun terkejut. Lalu Hades pun berhasil berhenti. Simic pun yang melihatnya kagum dan mengakui serangan Qin itu sangat kuat, bahkan tidak kalah tanding oleh Hades sang Raja Neraka. Dan ternyata di sini saking kuatnya serangan Qin, tangan Hades terluka sangat parah. Hades pun kagum, walaupun Qin seorang manusia, tapi bisa sekuat ini. Dan di sini Hades ingin membunuh Qin, tapi Hades ingin mentakan sesuatu dulu kepada Qin, yaitu sungguh luar biasa. Qin pun senang mendengarnya. Lalu Sin beralih memperlihatkan laboratorium, dan di sini juga ada tayangan pertarungan Qin versus Hades. Dan terlihat di sana ada seorang pria sedang duduk di dan depannya. Terlihat ada monster yang terkurung akuarium. Lalu monster ini pun memberontak, dan akuariumnya pun pecah. Si monster pun terlihat seperti mengamuk. Tapi pria ini tetap santai melihat makhluk itu mengamuk. Lalu tiba-tiba monster itu menyerang pria itu, dan tiba-tiba ketika serangannya akan mendapat di wajah si pria tangan, monster itu langsung terpotong. Pria ini pun ngeluh monster itu lemah sekali, dan berarti dia gagal lagi. Ya, ternyata monster itu hasil eksperimennya. Lalu ketika ada seseorang yang datang ke sana, monster ini langsung berlari dan akan menyerang orang yang datang itu. Dan ketima akan menyerang wajah monster dengan gampangnya. Si remas orang itu dan nyuruh monster itu, jangan coba-coba melawannya. Dan apakah si monster tidak tahu ada banyak orang berbahaya di luar sana? Lalu orang itu pun membanting monster itu sampai mati. Orang ini pun nanya kepada pria itu yang ternyata bernama Beelzebub. Kenapa Bill membuat makhluk menjijikan itu lagi, dan mau apa sebenarnya? Lalu Bile menanyakan tubuh orang ini yang bernama Adamas, dan sepertinya tidak ada masalah pada tubuhnya. Adamas pun membuka topengnya, dan Adamas juga merasakan tidak ada masalah pada tubuhnya. Biel pun membalas itu, bagus. Dan kalau sesuatu terjadi pada tubuh Adamas itu, Bill pasti akan merah pada Hades. Terus Adamas nanya Bill, yang bahkan sudah menciptakan monster legendaris, Raja Iblis, surga ke-6 Hajun. Dan sebenarnya, apa yang Bill lakukan? Bill mengatakan, tidak ada. Dan keinginan, Bill hanya ingin menciptakan mereka hingga salah satunya berhasil membunuhnya.